Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang sarjana teknik industri lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Beliau memulai bisnis Tiens waktu masih duduk di bangku kuliah. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang skripsi dan mulai berpikir untuk mendapatkan penghasilan, beliau menyambut baik ajakan teman sekelasnya untuk bergabung di bisnis Tiens. Berbagai penolakan, tantangan dari keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat tidak membuatnya putus asa mengejar kesuksesan di bisnis Tiens. Dengan prinsip jika Anda ingin memiliki apa yang orang lain tidak miliki, lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan keyakinan akan masa depan yang cerah bersama Tiens membuatnya terus berjuang. Sekarang ini beliau berhasil memiliki kebebasan waktu dan finansial, hal-hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Reward luxury car, yacht, plane, dan villa telah berhasil diraihnya dalam waktu 5 tahun sejak mengambil keputusan menjalankan Tiens dengan serius. Beliau telah membantu puluhan orang menerima luxury car, yacht, plane, dan villa, serta ratusan orang penerima sukses trip, motor, dan mobil niaga di jaringannya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Eric Yong. Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan saya Eric Yong. Background saya seorang sarjana teknik industri. Hari ini saya mau ucapkan selamat buat Anda yang sudah mencapai CP Anda. Karena saya tahu CP itu langkah awal yang cukup susah untuk menjadi CP. Kenapa? Bukan maksudnya susah secara kerja, karena kalau secara kerja CP itu nggak susah. Kita presentasi beberapa kali, Anda ketemu konsumen, belanja produk, Anda juga belanja buat diri Anda sendiri, kemudian Anda bisa joinin 1 atau 2 orang bronze atau 1 silver, sebenarnya sudah beres jadi CP. Kerjanya nggak berat gitu, mungkin hanya ketemu beberapa orang Anda bisa jadi seorang CP dengan 3.000 PV. Tapi maksud saya adalah beratnya itu di mental, di niatnya. Kenapa? Karena menjadi seorang CP itu butuh niat Bapak Ibu. Ya, kalau Anda sudah niat kerjanya jadi gampang. Tapi saya menghargai Anda karena saya tahu jadi seorang CP itu harus berat di niat di awalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon applause buat para new CP ya. Nah, dan juga di mana lagi kita bisa ketemu satu bisnis di mana para petani nggak kelihatan seperti petani tapi kelihatan seperti pebisnis karena pakai jas semua di depan. Ya, unik Bapak Ibu. Karena hari ini saya ngelihat yang impact dengan background petani ada 3 orang. Bapak-bapak keren semua pakai jas. Kalau di luar sana, beliau ini bilang ke orang di luar sana, saya ini petani, mereka nggak percaya karena penampilannya seperti bos Bapak Ibu ya. Pakai jas keren. Oke. Di mana lagi kalau nggak di bisnis ini? Nah, hari ini saya mau langsung mulai materi kita aja karena waktu kita juga terbatas. Nah, saya ingat waktu pertama saya bergabung di bisnis ini, para plan saya suka bilang begini, kejarlah pertemuan yang lebih kecil. Pertemuan yang rame itu buat umum. Tapi kalau pertemuan yang makin kecil jumlah orangnya, itu pertemuan bersyarat biasanya. Dan semakin kecil jumlah orang yang ada di pertemuan itu, maka makin penting pertemuan itu buat Anda. Ilmunya lebih dalam lagi. Ya, nah hari ini jumlah orangnya lebih sedikit dibanding VS nanti. Sekarang CPM, karena ini pertemuan bersyarat. Oke, jadi saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna buat perkembangan bisnis Anda. Ya, Bapak Ibu, selama kita mengerjakan bisnis ini itu ada begitu banyak hal yang kita dapatkan. Jadi nggak mungkin dalam waktu 1 jam seorang pembicara CPM bisa mengajarkan ke Anda semua ilmunya, semua pengalamannya, itu jelas nggak mungkin. Ya, jadi kita belajar hari demi hari. Setiap saat kita belajar dari bisnis ini, dari pertemuan ke pertemuan, dari ketemu downline ke ketemu downline, dari ketemu upline ke ketemu upline, ketemu prospek ke ketemu prospek berikutnya, kita selalu belajar. Jadi hari ini saya hanya ngasih satu fragmen atau satu bagian kecil dari apa yang saya tahu tentang bisnis ini yang sudah saya kerjakan selama hampir 17 tahun. Saya mau bagikan sama Anda, ya. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai target Bapak Ibu. Nah, target. Kenapa kita bicara target? Ini satu hal yang gak pernah Anda tinggalkan. Maksudnya satu hal yang selalu Anda akan ketemu setiap kali Anda mengerjakan usaha ini. Ya, hari demi hari Anda akan ketemu sama yang namanya target. Seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setiap harinya Anda akan ketemu sama yang namanya target. Oke? Ya, Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang bagus sekali. Ya, it's not just how high you can fly, but to know how you can fly is important. Maksudnya apa? Seberapa tinggi Anda terbang memang penting. Tapi penting juga Anda tahu caranya terbang. Gini, di dunia ini ada 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok orang di luaran sana ya. Yang pertama, people who make things happen. Orang-orang yang membuat hal-hal terjadi. Orang-orang yang memastikan satu hal terjadi dalam kehidupan. Tipe kedua,
adalah orang-orang yang who watch things happen. Maksudnya orang-orang yang menonton. Dunia berputar, mereka nonton. Ya, ada hal baru terjadi, mereka cuma nonton. Oke, ada tipe ketiga Bapak Ibu, people who wonder what happened. Orang-orang yang bahkan mereka tuh nggak ngerti apa yang terjadi. Ya, mereka cuma bertanya-tanya, ada apa ini gitu. Nah, ini paling gampang kalau kita lihat ilustrasinya dari sebuah pertandingan sepak bola. Pertandingan bola selalu ada 3 tipe manusia tadi Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah para pemainnya. Itu tipe yang pertama. Oke. Tanpa ada pemain bolanya, pertandingan bolanya jalan nggak Bapak Ibu? Nggak jalan. Ada 2 gawang, ada 1 bola, tapi nggak ada pemainnya. Nggak jalan. Betul? Dan juga sebaliknya Bapak Ibu, kalau misalnya ada 11, 22 pemain di situ, ada gawang 2 tapi nggak ada bolanya. Atau sebaliknya lagi, kita ubah lagi, ada 22 pemain, ya, ada 1 bola tapi nggak ada gawangnya. Nggak bisa berjalan juga permainannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya butuh para pemain dan para pendukung di situ. Pendukung maksudnya peralatannya ya, termasuk bola dan gawang supaya permainan ini bisa berjalan. Itu tipe pertama. Mereka ini orang yang make things happen Bapak Ibu, para pemain bola. Yang kedua adalah para penonton. Kalau ada 22 pemain yang bermain tapi nggak ada 1 penonton pun, jadi rame nggak Bapak Ibu? Oke, nggak rame juga pertandingannya. Jadi harus ada yang nonton. Sama seperti di bisnis ini, kalau Anda jadi pemain bolanya, Anda jadi leadernya, Anda yang memastikan bisnis ini berjalan, terus Anda sukses, nggak ada yang nonton, para orang gagal dan para prospek yang negatif, nggak seru juga kan? Jadi para prospek negatif kita itu berguna sekali sebenarnya, yaitu untuk menonton kita saat kita berhasil. Ya, jadi Anda harus menghargai mereka loh. Malah harusnya senang kita punya banyak orang-orang negatif di sekeliling kita Bapak Ibu ya. Benar, itu penting sekali mereka posisinya ya, penonton. Nah yang ketiga, ini ada orang-orang yang di luar stadion. Begitu saya lewat satu stadion, terus jalanannya mulai macet, parkirannya mulai penuh, terus kalau malam biasa lampu-lampunya terang. Ya, saya nggak tahu ada apa sebenarnya, tapi saya bisa mengira-ngira bahwa oh lagi ada pertandingan bola. Begitu ya, tapi kita nggak tahu kan skornya berapa, yang main siapa, kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini orang-orang tipe ketiga yang mereka wonder what happened, hanya menduga-duga. Oh kayaknya yang main itu sama itu, klub ini sama klub itu. Yang menang siapa ya? Gitu kan, kita hanya bisa menduga. Nah, persis seperti analogi di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita adalah tipe para pemainnya. Tipe pertama, di mana kita orang yang memastikan bisnis ini berjalan. Kalau nggak ada kita, bisnis ini nggak jalan. Ya, nah, dan seperti yang saya bilang tadi, di luar sana ada tipe orang kedua dan juga tipe orang yang ketiga. Tipe kedua sama ketiga agak berbeda. Tipe orang kedua itu mereka nonton, ya mereka penonton, tapi mereka lebih tepatnya mereka mengamati kita. Yaitu siapa? Saudara Anda, keluarga Anda, mungkin suami Anda, mungkin istri Anda, mungkin anak Anda, mungkin orang tua Anda. Itu mereka mengamati kita karena mereka sudah pernah presentasi ke mereka. Kita sudah pernah ajak mereka bergabung di bisnis Tiansi, tapi mereka nggak bergabung dengan berbagai macam alasan. Ya seringnya yang kita alami adalah kalau keluarga, mereka biasanya negatifnya nggak sampai yang terlalu negatif parah terus menghina kayak gimana, enggak sebenarnya ya. Tapi mereka lebih ke arah yang ya sudah buktikan dulu ini bisa berhasil apa enggak. Kalau kamu berhasil saya baru mau bergabung. Kan begitu seringnya ya. Jadi Anda harus sadar bahwa mereka mengamati setiap gerak-gerik Anda Bapak Ibu. Anda pergi pagi-pagi nyetar motor keluarin dari pagar rumah Anda, atau kalau kayak saya dulu waktu saya masih mahasiswa, itu para pengamat saya Bapak Ibu, itu mereka teman-teman kos saya. Jadi begitu saya sore-sore lagi hujan rintik-rintik, terus kemudian saya mulai pakai jas hujan, pakai helm, bawa tas buat presentasi, terus starter motor, itu mereka sudah mulai mengamati. Ya, matanya sudah mulai ngeliatin semua dari ruang tamu. Karena kamar saya di atas, turun harus lewat ruang tamu. Ya, nanti Anda bisa lihat di video profil saya. Begitu saya keluar gitu, dekat parkiran motor, ada sebelahnya ruang tamu. Ini para singa-singa kelaparan ini Bapak Ibu, mereka sudah mulai nyeletuk Bapak Ibu ya. Rick, kamu mau kemana? Sore-sore lagi gerimis kayak begini, enaknya ngopi sama kita di sini ya. Sambil makan mie instan kesukaan anak kos ya kan. Itu udah mantep banget, nonton TV, nonton bola, wah seru banget. Ya, tapi saya tahu bahwa mereka pengamat ini gak membawa perubahan buat hidup saya. Kalau saya bergabung sama mereka nonton TV, terus minum kopi sore-sore, dan saya gak melakukan apapun buat hidup saya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi ya saya akan seperti itu terus Bapak Ibu. Ya, itu pengamat. Gunanya mereka bukan buat ngajarin kita, gunanya mereka buat tepokin kita waktu kita sukses. Ya. Oke, tapi ingat, Anda diamati terus oleh mereka. Tipe ketiga sekarang, ini beda.
Tipe ketiga ini, mereka ini orang yang bahkan nggak tahu ada apa. Artinya mereka bahkan nggak tahu Anda menjalankan tiansi. Anda punya teman, ya, atau Anda punya tenaga, mungkin belum sempat Anda presentasi. Mereka nggak tahu bahwa Anda jalankan bisnis tiansi. Mereka nggak tahu bisnis MLM tiansi itu seperti apa. Mereka nggak tahu produknya, mereka nggak tahu perusahaannya. Mereka nggak tahu impian yang kita kejar. Mereka nggak tahu visi kita mengerjakan tiansi itu apa. Mereka hanya menduga-duga. Ya, mereka hanya bisa melihat bahwa tetangga saya ini, si bapak ini, setahun yang lalu sama kayak saya, rumah sama-sama jelek, motor sama-sama jelek. Terus begitu setahun, kok sekarang jalan-jalan ke luar negeri motornya ganti bagus. Ya, atau bahkan dalam 1 tahun atau 1,5 tahun ganti mobil. Ngapain ini? Ya, saya harus tanya dukun mana yang dipakai oleh dia. Gitu kan? Dia nggak tahu ada apa gitu, apa yang Anda lakukan. Dia cuma ngeliat bahwa ya pokoknya tetangga saya ini tiap pagi pergi, pulangnya malam banget. Ya, kadang-kadang pakai jas, dirangkap lagi pakai jaket dalamnya. Kok pakai jas mau ngapain nih? Malam-malam keluar pakai jas gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa kita mau ke OP. Ya, nah tapi orang-orang seperti ini itu juga kita butuhkan. Ya, karena mereka bisa kita prospek nantinya. Orang-orang yang bahkan nggak tahu apa-apa masih bisa kita prospek. Dan lagi-lagi ya fungsi mereka yang berikutnya yaitu nepokin kita waktu kita berhasil, Bapak Ibu. Ya, harus jadi penonton ya. Oke. Nah, saat Anda memutuskan menjadi kelompok yang pertama, akan selalu ada yang kelompok kedua dan ketiga di luar sana. Artinya apa? Sudah hukum alam, sudah lumrah. Akan selalu ada orang yang nggak bergabung di bisnis ini. Akan selalu ada orang yang mereka menolak bisnis ini, dan mereka itulah yang akan jadi saksi menonton kita waktu kita berhasil. Itu sudah hukum alam, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kalau buat Anda yang masih baru di bisnis ini, baru new CP hari ini, Anda mungkin baru presentasi, ditolaknya mungkin baru beberapa kali, atau mungkin baru belasan kali, belum yang ratusan kali, Bapak Ibu kan. Nah, jadi Anda harus paham bahwa akan selalu ada orang seperti ini yang menolak kita, dan keberadaan mereka diperlukan buat melihat kita sukses. Jadi santai aja gitu maksudnya. Oke, kita terus hadapi penolakan itu, karena dari penolakan-penolakan yang muncul itu, dari situlah kita akan ketemu orang-orang yang memang bergabung dan akan jadi leader kita di bisnis ini. Jelas ya? Berikutnya lagi Bapak Ibu. Nah, posisi Anda saat ini di bisnis tiansi Bapak Ibu, itu kalau kita analogikan, itu seperti sebuah pesawat yang mau take off. Ya, pesawat yang mau take off. Selalu ada fase-fasenya. Pesawat mau take off Bapak Ibu, itu pasti pertama namanya taxi dulu. Taxi itu waktu masih jalan pelan tuh loh. Begitu ninggalin apron bandara, apron terminal, ada penumpang masuk semua, kemudian terus dia mulai mundur, terus mulai jalan pelan-pelan ke arah runway Bapak Ibu, ke arah landasan pacu, disebutnya taxi, masih jalannya pelan. Begitu dia sudah take position di situ, ya sudah ambil posisi, dia mulai ngegas kan, mulai ngebut ya Bapak Ibu ya. Nah saat dia ngebut itu Bapak Ibu, akan ada satu kecepatan. Ya, satu kecepatan disebutnya V2. V2 Bapak Ibu ya. V2 itu istilah penerbangan di mana saat satu pesawat mencapai kecepatan itu, dia nggak punya pilihan lain kecuali harus take off. Udah nggak bisa cancel gitu. Batal tuh udah nggak bisa. Kalau sebelum V2 masih bisa, tapi setelah V2 itu sudah nggak bisa cancel. Ya, jadi pilihannya harus take off Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi harus take off. Itu sudah kondisi yang berbahaya. Kalau ngerem biasalah landasannya sudah habis. Oke, jadi harus take off. Nah, posisi Anda saat ini para CP, new CP, Anda itu sudah V2 Bapak Ibu, harus take off. Ya, whatever happen, jadi intinya apapun yang terjadi di kehidupan dan bisnis Anda, harusnya Anda hanya bisa punya satu pilihan yaitu take off. Kenapa? Sudah terlanjur jadi CP, sudah terlanjur presentasi, minimal keluarga dekat Anda, saudara Anda itu sudah tahu bahwa Anda jalankan bisnis tiansi. Ya, jadi kalau Anda berhenti saat titik itu Bapak Ibu, nggak malah take off, itu malu-maluin. Itu yang pertama. Ya, malu-maluin. Jadi Anda sudah bakar jembatan sebenarnya. Terus yang kedua, ini efeknya buat momentum bisnis. Jadi saat Anda mencapai V2 tadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita bicara pesawat yang kecil Bapak Ibu ya, yang Boeing 737 begitu, itu biasa kecepatan sekitar 250-an km per jam. Ya, sekitar segitu, nggak jauh berbeda. Nah itu mereka sudah harus take off. Nah manfaat yang kedua tadi bukan sekedar malu-maluinnya saja, sama keluarga Anda malu, tetangga Anda, prospek Anda malu, tapi juga lebih ke arah momentum bisnis. Jadi kalau Anda berhenti sayang banget Bapak Ibu. Pesawat Anda sudah terbang terus jatuh ke bawah, kan gak ada gunanya ya. Mencelakakan diri sendiri Bapak Ibu. Nah, oke. Yang penting adalah pertanyaan selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan saat Anda sudah siap lepas landas di bisnis tiansi? Oke, nah ini materi kita, membuat target. Pesawatnya sudah take off, harus tahu mau kemana. Ya.
Jangan sampai kayak saya kemarin dari Bandung mau ke Surabaya, take off, pilotnya nggak tahu arah, tahu-tahu nyampainya Jakarta. Ya kan nggak lucu, wong mau dari Bandung ke Surabaya kok nyampainya ke Bali misalnya. Ya kan nggak pas. Jadi kita harus bikin target supaya kita terbangnya itu mendaratnya nanti pas gitu, nyampainya pas. Oke? Nah, pentingnya membuat target. Yang pertama, membuat target itu membuat kerja kita jadi lebih terarah. Contohnya tadi gawang tadi Bapak Ibu. Ya, ada gawangnya. Jadi kalau mau main bola, mau mengegolkan bolanya ya sudah tahu di gawang itu. Kalau keluar dari gawang berarti nggak gol, berarti nggak nyampe targetnya. Simpel sekali, ya. Yang kedua, membantu kita untuk fokus ke tujuan. Fokus itu seperti kita pakai kacamata kuda. Ya, Anda tahu ada begitu banyak kisah di dunia olahraga di mana para atlet ini nggak sukses jadi yang nomor 1, nggak jadi juara, hanya gara-gara mereka nggak fokus. Ya, banyak banget cerita seperti itu. Pelari di mana di detik terakhir dia nggak fokus, tapi dia noleh hanya untuk melihat saingannya ada di mana posisinya. Sedetik Bapak Ibu bahkan mungkin nggak nyampe. Tapi Anda tahu ya, kalau sprint 100 meter itu bedanya 0, sekian detik aja bisa menentukan juara 1 dan 2. Ya, juara 2 tetap bukan juara 1 Bapak Ibu. Dan itu menentukan sekali hanya dengan 0, sekian detik. Hanya gara-gara apa? Gara-gara nggak fokus setengah detik, itu bisa beda banget nasibnya. Bisa emas atau perak Bapak Ibu ya. Emas 1,5 miliar, perak cuma 750 juta. Asian Games gitu kan hadiahnya kan ya. Sudah beda sekali Bapak Ibu, cuma setengahnya ya. Nah, itu tujuan kita, itu fungsi kita bikin target. Nah kemudian ada satu ungkapan lagi yang bagus. He who fail to plan, plan to fail. Maksudnya apa? Orang yang gagal merencanakan itu sudah berencana buat gagal. Paham Bapak Ibu ya? Kita gagal merencanakan target kita, itu sudah punya rencana buat gagal Bapak Ibu. Itu segitu pentingnya kita punya target. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa orang yang mereka sudah punya target, itu sudah 50% berhasil. Jelas ya? Orang yang sudah punya target di awal, apa yang mau dia capai, itu sudah 50% berhasil sebenarnya. 50% sisanya tinggal apa? Tinggal actionnya Bapak Ibu. Jadi Anda kebayang ya, itulah pentingnya target. Nah, ini langkah pertama untuk membuat target. Konsultasi. Untungnya kita di Bisnis Tians adalah karena kita punya konsultan gratis Bapak Ibu sekalian. Yaitu siapa? Sponsor kita, upline aktif kita. Di bisnis di luaran sana, bisnis Bapak Ibu sekalian ada begitu banyak yang konsultannya harus bayar. Dan lebih lucu lagi, biasa kalau kita konsultasi ke orang-orang profesional, si konsultan tuh mungkin gak terlalu ngerti mengenai bisnis kita. Banyak perusahaan-perusahaan konsultan ya yang kita konsultasi, tapi sebenarnya bisnis kita dengan pengalamannya si konsultan itu kadang gak nyambung. Jadi kita konsultasi ke orang yang gak tepat. Tapi kalau di Bisnis Tians ini Bapak Ibu, di bisnis MLM, Anda ketemu sama sponsor atau upline yang sudah pasti duluan menjalankan bisnis Tiansi dan lebih ngerti daripada Anda. Terbukti dari peringkat yang lebih tinggi, peringkat PBO-nya yang lebih tinggi. Jadi kita bisa punya konsultan gratis. Arahannya pasti benar Bapak Ibu. Jadi kita cuma tinggal percaya, tinggal kita ikuti. Itu yang pertama, konsultasi dulu. Yang kedua, konsultasi akan efektif jika Anda lanjutkan dengan mentoring. Maksudnya apa? Ada begitu banyak leader yang memberi konsultasi, tetapi dia gak membantu kerjanya. Ya, memberi konsultasi tapi gak membantu kerja sehari-harinya. Misalnya, saya jadi upline terus saya bilang ke dolen baru saya, oke Pak, jadi Bapak targetnya bulan ini presentasi 15 kali ya. Oke. Bulan ini targetnya ngejar tiket VS Malang yang hari ini, dari kemarin-kemarin nih, udah dari bulan lalu, udah dipromosikan. Yuk stok tiket EB, Bapak harusnya stok tiket EB itu 5. Tapi untuk bisa menjual 5 tiket EB itu ke prospek, untuk bisa presentasi 15 kali itu saya gak terlibat, gak bantu sama sekali. Padahal saya sponsornya langsung. Ya kita bicaranya kondisi sponsor langsung atau apa yang memang kerja ke dalam, bekerja di orang ini, titik ini Bapak Ibu. Kita bicaranya bukan konsultasi yang kebetulan Anda ketemu sama upline diamond Anda atau upline director Anda seorang bintang 5, masih baru, platinum. Kebetulan ketemu di acara besar, terus Anda sekedar konsultasi yang umum. Karena si upline director atau diamond Anda ini mungkin gak paham sekali kondisi Anda, karena Anda di kedalaman banget. Anda sekedar tanya hal yang umum, ya memang Anda gak bisa mengharapkan dibantu langsung sama beliau. Karena yang bantu Anda adalah sponsor atau upline terdekat yang aktif kan. Bintang 6 Anda, bintang 7 Anda. Tapi kita bicara dalam hal ini, yang saya bilang konsultasi lanjut dengan mentoring adalah kalau misalnya Anda bekerja di orang ini Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Atau saya mensponsori orang baru. Oke? Saya tetap aja harus bantu dia langsung karena ini front saya Bapak Ibu. Jadi saya bantu dia mengerjakan. Saya tunjukkan kerjanya sama dia. Ya, jadi konsultasi itu nggak menunjukkan kerjanya, hanya ngasih tahu dia harus ngapain. Jelas ya?
15 kali presentasi supaya Anda bisa menjadi CP bulan ini. Ya, kemudian bisa lagi dengan cara tadi, 5 tiket vision seminar targetnya untuk sebulan ke depan. Itu baru konsultasinya. Nah, kalau mau sempurna, Anda harus lanjutkan dengan mentoringnya. Anda tunjukkan kerjanya sama si dolen baru Anda. Anda ngerti cara presentasi, dia masih baru join, belum ngerti presentasinya. Anda tunjukin dia, Anda bantu dia presentasi, praktekkan langsung ke beliau. Anda bantu home meetingnya, Anda bantu presentasinya, Anda bantu follow upnya, Anda tunjukkan bagaimana cara meng-closing prospeknya, meng-closing tiket OP, meng-closing tiket VS. Jelas ya, konsultasi dan mentoring seperti apa. Ini berkelanjutan. Kemudian, kalau kita bicara target, target itu dibagi menjadi 2. Yang pertama target kerja. Jadi target gak cuma hasil ya, ada target kerja. Yang kedua baru target hasil. Kebanyakan distributor berpikir bahwa namanya target itu pasti sesuatu yang harus dicapai nih, hasil. Padahal enggak juga. Untuk mencapai hasil itu kita harus mengerjakannya kan, ada actionnya. Contoh, saya mau sponsori gini, saya mau mendapatkan bonus. Bonus yang saya mau dapat itu saya bisa dapatkan kalau saya mensponsori seseorang atau menjual produk, ada omset. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan hasilnya ada kerjanya. Betul? Saya mau menjadi PBO Royal. Target saya bulan ini mau menjadi PBO Royal. Itu target hasilnya Bapak Ibu. Tetapi untuk menjadi seorang Royal, Anda punya waktu lagi kualifikasi Bapak Ibu Royal Weekend nih sekarang ya. Dari bulan lalu sampai bulan depan ada 3 bulan ini. Nah, Anda harus melihat bahwa untuk mencapai hasil PBO Royal tadi, itu target hasil saya harus mengerjakan dulu kan. Apa yang saya lakukan pekerjaan sehari-harinya. Berapa kali saya harus presentasi untuk bisa menjadi seorang Royal. Untuk men-CP-kan downline saya tadi yang 3 orang. Yang harus saya bantu jadi CP. Nah ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini target kerja yang pertama tadi misalnya. Itu biasanya dengan target jumlah presentasi. Oke, target jumlah home meeting. Itu target kerjanya. Berapa home meeting dalam seminggu? Di kaki pertama saya ada berapa home meeting minggu ini? Kaki kedua saya ada berapa home meeting minggu kedua? Oke, ini saya bicara teknis sekali ya, karena CPA memang harus, ya kita bicara teknis. Jadi Anda jangan harapkan, Pak itu Bapak pengalamannya dulu ditolak orang gimana? Saya nggak akan sharing sama Anda itu di VS nanti. Ya curhat-curhatannya di VS Bapak Ibu. Jadi saya bicaranya ini strict langsung ke teknis sekali Bapak Ibu. Ini target kerja ya. Kemudian target hasil. Misalnya apa? Tadi PBO. Itu target yang kalau kita konsultasi sama upline kita itu sangat enak. Kalau kita jadi upline, ada dosen konsultasi. Pak, saya sekarang ini sudah join. Bulan ini saya harus ngapain nih? Apa yang harus saya capai? Gampang, CP. Selesai. Udah CP bulan ini, bulan depan saya harus ngapain? Pas kualifikasi Royal Weekend. Bapak kejar Royal. Caranya bikin 3 CP. Membuat 3 orang jadi CP gimana? Di bulan lalu Bapak ngapain sebulan jadi CP? Ya itu yang dilakukan. Kan gitu aja, simpel sekali ya. Peringkat TIENS, saya lebih prefer PBO sebenarnya daripada peringkat TIENS-nya. Karena kalau Anda mencapai peringkat-peringkat PBO dengan teratur gitu ya, CP, kemudian Royal, kemudian Crown, Ambassador, Majesty dan seterusnya, otomatis peringkat Anda akan terpenuhi kok. Paling simpel contohnya begini, Anda menjadi Crown, ya Royal aja deh, Anda menjadi Royal 12.000 PV kan, dengan akumulasi tanpa batas waktu, toh begitu Anda seorang Platinum masih bintang 5, Anda jadi Royal nih. Untuk menjadi seorang bintang 6 naik peringkat nih, peringkat TIENS. Ya. Itu kan juga bisa kita bicara hanya tinggal hitungan minggu kan, hitungan bulan toh. Anda 4 kali, ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih Anda 4 kali jadi Royal aja, ya Royal terus nih 4 kali. Ya sudah pasti jadi bintang 6 akumulasi omsetnya. Kan gitu Bapak Ibu, simpel sebenarnya. Jadi kalau misalnya PBO itu mencakup semuanya. TNPV-nya juga sudah ada syaratnya, Crown 40.000 gitu. Nah, kalau untuk peringkat TIENS kan juga selain akumulasi ada kakinya. Betul kan? Mulai bulan Juni kemarin sudah pakai kaki ya. Nah, kalau bicara kaki struktur kan? Nah, struktur juga sama, PBO juga sudah ada struktur. Malah dari awal, dari mulai Anda sudah CP sendirian, begitu Royal tuh sudah punya jaringan, sudah punya 3 kaki CP. Sudah dibuatin kaki di situ. Kakinya pun sudah dilebihin. Enggak sesuai sama peringkat TIENS sudah dilebihin Bapak Ibu buat cadangan. Karena Anda kan juga enggak mau hanya punya 2 kaki aja nantinya kan. Untuk menjadi god lain kan harus butuh 4 kaki juga Bapak Ibu. Oke ya, jadi ikutinya PBO itu akan jauh lebih gampang. Memberi konsultasi berdasar PBO, buat saya pribadi pengalaman saya Bapak Ibu sekalian itu akan lebih mudah sebenarnya. Karena PBO juga pasti itu selaras dengan peringkat TIENS. Oke, target hasil apa lagi? Omset, bisa. Pakai omset aja buat target hasilnya, boleh. Ya. Target apa lagi? Bonus.
Boleh nggak? Boleh. Reward, ngejar mobil mewah, ngejar villa, ya boleh-boleh aja. Rewardnya juga di target buat kita kejar. Kemudian ada lagi seperti apa? Jumlah new member di grup. Ini penting juga. Tapi Anda lihat semuanya ini yang belakang, dari mulai peringkat Tiens, omset, bonus, reward, jumlah new member di grup, itu semua sebenarnya mengacu ke PBO. Benar nggak? Dengan Anda punya PBO ini, Anda ikuti patokan PBO, itu sudah terangkum semuanya gitu. Anda CP, bulan depan targetnya apa? Mau jadi royal. Artinya pasti Anda punya 3 new member di grup minimal. Kan gitu. 3 new member, kenapa? Anda butuh 3 CP di bawah Anda kan? Sudah jelas new membernya ada 3. Omsetnya sudah tercakup pasti 12.000 PV. Masing-masing CP Anda punya TNPV 3.000. Jelas kan? Bonus bisa dihitung nggak? Kalau Anda royal punya 3 CP di bawahnya. 3.000 PV masing-masing. Tinggal dilihat aja bonusnya dihitung bisa. Ngejar reward juga sama. Oke, ngejar rewardnya juga sama. Tinggal patokan Royal Crown ambasadornya aja Bapak Ibu. Kan kalau kita bicara reward Tiansi itu pasti otomatis hubungannya sama apa? Sama omset kan? Berapa yang harus Anda capai. Nah omset nyambung ke PBO lagi kan? CP 3.000, Royal 12.000, Crown 40.000, ya sudah simple PBO. Ya, nah ini nyambung dengan jumlah new member di grup atau new apps. Saya mau jelaskan sama Anda mengenai MP yang baru. Kita bicara mengenai karakteristik. Jadi MP yang baru mulai 2016 lalu kita punya omset perkembangan dan omset penjualan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dua omset ini itu jelas punya perbedaan karakteristik. Yang pertama dari pembelanjaannya. Perkembangan itu paket. Anda nggak bisa belanja 100 PV, 200 PV, nggak bisa kan? Minimal harus 1.300 PV dan kelipatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sementara omset penjualan itu Anda mau belanja 100 PV, 150 PV, 200 PV itu nggak jadi masalah. Tidak harus kelipatan 1.300. Itu jelas perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua ini yang lebih mendasar lagi, yaitu perbedaan orang yang belanja omset perkembangan dan belanja omset penjualan. Omset perkembangan pasti hubungannya sama new apps. Orang yang baru bergabung pertama. Jelas Bapak Ibu ya? Kenapa? Saya tanya sama Anda. Kalau misalnya Anda punya orang yang bergabung, join pertama kali, Anda tawarin dia bergabung bintang 4 biasa atau bergabung silver? Atau bergabung platinum atau bintang 5 biasa? Ya, pasti platinum Bapak Ibu, benar gak? Nah, artinya apa? Kalau kita bicara secara karakteristik antara omset perkembangan dan penjualan ini beda sebenarnya. Kalau kita bicara perkembangan, itu artinya hubungannya sama new apps. Kalau orang ini sudah upgrade, pertama join silver misalnya, upgrade, akhirnya dalam sebulan misalnya, ingat loh hitungannya minggu loh sebenarnya ya Bapak Ibu ya omset perkembangan, dalam 3 minggu atau dalam 6 minggu atau akhirnya dalam 8 minggu gitu, dia akhirnya menjadi seorang platinum, habis itu dia mungkin gak belanja lagi paket atau omset perkembangan. Memang gak memungkinkan, artinya dia akan switching kemana? Ke omset penjualan kan? Nah artinya apa? Orang lama yang sudah pernah mencapai platinum, otomatis akan belanja ke penjualan. Yaitu buat apa? Tutup poin, PPV. Jelas ya? Nah artinya pekerjaan kita di bisnis ini sebenarnya ada 2. Kalau kita ngelihat berdasarkan patokan kita berdasarkan new MP. Yang pertama itu ngejoinin orang baru. Betul ya? Kita sponsoran sebanyak-banyaknya. Tapi setelah orang ini aktif dan dia jadi platinum, tidak akan lagi orang ini menambah omset perkembangan Anda, dia akan berubah ke penjualan. Dia sendiri, betul sih kalau dia sponsori orang, new apps lagi masuk ke perkembangan. Tapi dia pribadi, si orang ini, si A ini Bapak Ibu, dia sudah akan switching omsetnya ke penjualan. Ya, artinya tadi pekerjaan pertama kita membuat new apps, tetapi yang kedua pekerjaan lanjutan kita adalah mencetak si orang ini yang lama-lama nggak jadi orang baru lagi ya, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kita membentuk dia menjadi leader kan. Dan itu pekerjaan yang berbeda sebenarnya. Bahkan omsetnya pun berbeda. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kita perlu paham, karena kalau dulu kita bicara omset ya satu omset aja. Artinya orang baru, orang lama belanjanya omsetnya sama gitu. Tapi begitu New MP 2016 yang kita jalankan sekarang, jelas itu berbeda. Secara karakteristik 2 omset itu berbeda. Cara kerjanya pun juga akan berbeda. Saat kita menjoinkan orang sama kita membentuk orang menjadi leader. Membentuk dolen yang sudah join menjadi seorang leader. Itu jelas berbeda pekerjaannya. Oke ya Bapak Ibu ya. Contoh paling simpel gini, Anda mau mensponsor orang baru. Artinya apa? Anda promosi tiket VS-nya ke dia. Anda promosi tiket OP-nya ke si prospek ini supaya dia mau join kan. Tapi kalau yang orangnya sudah masuk ke yang kedua, omset penjualan, dia sudah jadi leader, Anda nggak lagi promosi tiket VS ke dia. Anda membantu dia ya untuk promosi tiket VS ke jaringannya. Oke?
Anda membantu dia untuk membangun jaringan. Jelas ya, Anda promosi tiket OP-nya, Anda bantu dia untuk promosi ke jaringannya. Jadi itu perbedaannya di sana Bapak Ibu ya. Nah ini hubungannya sama target tadi. Nyambungnya juga ke sini. Nah tadi di sini saya tulis jumlah new member. Ini penting sekali. Oke, jadi kalau misalnya Anda lihat di jaringan Anda, TMIS, Anda lihat omset Anda Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat kesehatan bisnis Anda dari situ sebenarnya kelihatan. Kalau omset perkembangannya gede banget, mencapai 90% misalnya. Tetapi omset penjualannya kecil sekali, artinya apa? Grup Anda masih muda. Masih muda itu maksudnya kalau grup saya tua gitulah ya. Ya kan saya sudah 17 tahun. Ya, artinya grup Anda masih muda. Rata-rata orang-orang baru yang bergabung di perkembangan. Paham Bapak Ibu? Jelas ya, itu kelihatan dari situ. Kalau saya jadi upline Anda, saya punya jaringan, saya ngecek, saya lihat, oh kondisi omsetnya 90% di perkembangan nih, atau 80%. Intinya besar bangetnya di perkembangan. Oh ini grup baru, isinya new app semua. Ya karena dari PPV-nya itu masih sangat jauh nggak bisa mengimbangi yang perkembangan. Oke, tapi kalau misalnya perkembangannya ini malah lebih kecil, penjualannya besar sekali proporsinya. Yang sering terjadi hampir nggak ada sih, yang penjualan 90% itu hampir nggak ada sebenarnya. Kalau kita bicara jaringan yang berjalan ya, yang aktif. Tapi let's say misalnya 65-70% penjualan, 30% atau 40%-nya di perkembangan. Artinya apa? Orang ini, si leader saya ini itu kurang new apps-nya. Dia maintain banyak pelanggan, orang-orang lama, yang bahkan mungkin sudah bergabung dari sejak MP lama gitu. Tapi dia kurang mensponsori orang baru, jaringannya kurang new apps. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Seimbang. Artinya kita harus punya banyak new apps. Karena kalau kita mau membentuk leader, kan harus dari new apps-nya dulu. Orang join kita bentuk. Kalau bahannya nggak ada, siapa yang mau kita bentuk Bapak Ibu? Ya kan nggak bisa juga. Tetap aja kita juga harus bikin banyak new apps, baru habis itu kita bentuk menjadi seorang leader. Oke ya, jelas tentang perbedaan perkembangan dengan penjualan. Nah, kembali ke masalah target kerja dan target hasil. Tians membayar kita dari omset yang kita hasilkan. Sehingga kalau kita hanya membuat target kerja itu nggak lengkap. Ada impact atau recognition untuk silver planner. Ada gold planner. Itu menghargai hasil nggak? Enggak. Itu menghargai kerja. Kenapa? Ya bagus, tetap kerja juga penting kok. Jadi kalau misalnya kita punya downline yang maju ke atas panggung VS, dia gold planner. Presentasi 30 kali setiap bulan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Bagus ya? Bagus. Masalahnya adalah kalau dia maju gold planner terus, tapi nggak pernah bisa sponsori satu orang pun, jadi bagus atau memble Bapak Ibu? Memble juga. Kenapa? Kalau seseorang bergabung di bisnis ini, yang selalu saya tekankan ke si orang baru ini atau ke si sponsornya, ke dolen saya gitu misalnya ya, dia sponsor orang baru, saya selalu bilang gini, setiap orang yang bergabung, kita bantu dia secepatnya menikmati yang namanya bonus. Sebulan harus sudah terima bonus, menikmati hasil. Ya, atau kalau misalnya omset perkembangan masih bisa 2 minggu langsung keluar bonusnya. Atau kita persempit lagi secara target kerja nih, 1 minggu sudah harus sponsori orang. Meskipun bonusnya keluarnya 2 minggu kan, tapi kan per minggu kita untuk omset perkembangan. Ya, kenapa? Karena saat seseorang itu mereka menerima hasil atau bonus, mereka akan semangat. Mereka punya nyawa untuk lanjut ke bulan kedua. Ya, jadi apinya tuh, api lilinnya tuh nyala terus Bapak Ibu sekalian. Gak redup gitu. Tapi kalau misalnya sudah berbulan-bulan dia gak terima bonus, redup tuh api lilinnya tuh. Siap tinggal tunggu kena angin spoi aja dia mati tuh api. Ya kita harus bakar terus apinya Bapak Ibu dengan cara apa? Bonus. Nah makanya Tians itu membayar kita dari omset yang kita hasilkan. Kalau cuman kerja presentasi, tapi gak ada hasilnya, gak bisa juga. Jadi presentasinya, kerjanya itu harus ada hasilnya. Silver plannernya, gold plannernya itu pasti harus nyambung sama hasil. Kalau dia silver planner terus atau gold planner terus tapi nggak ada yang dijoinkan, kita harus evaluasi. Oke? Nah, tidak ada orang yang menjalankan bisnis Tiansi ini ya karena menyukai pekerjaannya, suka presentasi, suka ditolak orang. Nggak ada. Kita pasti ngarepin bonusnya kan? Iya. Jadi kalau ditanya sama teman Anda atau keluarga Anda, kamu ngapain sih Tiansi kok sudah bertahun-tahun atau belasan tahun gitu? Tapi kok nggak ada hasilnya? Loh kan saya senang presentasi. Saya sering ketemu orang, sering belajar, ketemu orang tuh saya selalu belajar. Oke, tapi dari 15 tahun lalu naik motor terus gak berubah. Kan itu gak ada hasilnya Bapak Ibu. Gak ada yang begitu. Saya suka kok kalau saya ketemu sama orang ditolak tuh saya suka. Saya dari kecil ditolak terus sama siapapun. Ya, pacar saya punya calon pacar 10 nolak saya semua. Ya, kalau saya gak ditolak tuh rasanya aneh gitu. Saya masuk sekolah kemana pun ditolak terus.
Kan nggak lucu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada orang yang suka ditolak sebenarnya. Kita mau ditolak, kita masih bisa menikmati ditolak sama orang. Mungkin diejek sama teman kita, mungkin dihina gitu ya. Kenapa? Karena kita punya harapan bahwa apa yang kita kerjakan dengan melewati penolakan-penolakan dan ejekan-ejekan hinaan itu menghasilkan hasil impian kita tercapai, kan gitu ya. Oke, jadi Anda harus ingat, bukan karena suka pekerjaannya atau suka ditolak orang, tapi karena kita mau ngejar impian kita. Dan Tiansi membayar kita dari omset kita Bapak Ibu. Ya, Anda mau kerja kerasnya gimana itu ditolak orang, tapi kok nggak ada omsetnya, ya nggak ada bonus ya buat Anda. Oke, ya jadi ini nih yang banyak terjadi adalah orang-orang yang tidak suka dengan pekerjaan ini, tapi mau menjalankan bisnis Tiansi karena mengejar hasil. Saya pribadi, saya bukan orang yang suka ditolak. Ya pastilah, saya masih suka ditolak ya. Saya bukan orang yang mau waktu kerjakan bisnis Tiansi pertama kali, itu saya suka dengan pekerjaannya. Saya bukan orang yang suka presentasi sebenarnya. Ya, saya orang yang pendiam. Ya, saya orang melankolis, pragmatis banget enggak, tapi saya melankolis. Jadi kalau saya lebih suka ketemu sama komputer, sama barang gitu ya, sama alat atau device gitu, di mana dia nggak bisa membalas perkataan saya, sebenarnya begitu. Ya, yang diem lah gitu, ya nggak ngomong sama saya. Saya bisa ngomong sama dia nggak bisa ngomong sama saya gitu ya. Saya mau apa-apain dia diem gitu sebenarnya. Pengennya begitu. Tapi saya tetap menjalankan bisnis Tiansi karena saya lihat ini satu pekerjaan, satu profesi malah tepatnya, yang memang kedepannya bisa membuat saya mencapai impian-impian saya dengan waktu yang singkat, dengan shortcut gitu Bapak Ibu kan. Maka saya kerjakan. Saya bergabung waktu saya masih semester 9, mahasiswa. Saya orang Solo, tapi saya bergabung waktu saya kuliah di Bandung. Ya, jadi saya perantauan, saya anak kos di Bandung Bapak Ibu. Semester 9 saya bergabung di bisnis Tiansi dengan gak punya pengalaman MLM sama sekali. Dengan IPK waktu itu saya punya IPK baru sekitar 2,3 Bapak Ibu. Jadi saya punya motivasi yang kuat buat jalanin bisnis Tiansi karena saya mau merubah hidup saya. Karena saya tahu dengan IPK 2,3 di semester 9, saya jelas gak mungkin lulus dengan IPK 3,0. Ya, Anda yang ketawa sudah pernah mengalami itu sepertinya ya. Senasib kita tos ya. Sudah pernah mengalami pasti. Gimana caranya coba? Semester 9 IPK 2,3, terus mau lulus IPK 3,0. Itu saya habisin jatah saya kuliah 7 tahun, kan jatahnya 7 tahun. Itu nggak akan jadi 3 Bapak Ibu. Ya, nggak akan jadi 3. Nah, makanya saya semangat banget jalan Tiansi karena saya merasa ini harapan saya satu-satunya nih buat lolos dari lubang jarum neraka kehidupan gitu ya. Madesu gitu maksudnya kan, ini harapan saya Tiansi. Dan dalam 1,5 tahun pas saya lulus kuliah, ya jadi semester 9, 10, 11, akhir semester 11 tuh. 1,5 tahun, 18 bulan, saya jadi bintang 8 pas saya lulus kuliah. Ya, jadi pas saya wisuda saya sudah bintang 8 Bapak Ibu sekalian. Dengan bonus sudah mencapai puluhan juta rupiah. Kalau waktu itu saya punya teman-teman yang IP-nya 3,0 atau di atas 3 gitu ya, 3,3 atau kumulot 3,5, 3,6. Itu mereka kerja tahun 2003 itu gajinya 1 juta per bulan. 1 juta serius, 1 juta sekarang kecil banget ya Bapak Ibu ya. Uang bensin gak cukup, uang listrik rumah saya aja gak cukup 1 juta ya. Nah sekarang, waktu itu 1 juta besar, lumayan besar. Kos saya waktu itu masih 200 ribu Bapak Ibu ya. Nah gaji 1 juta, teman-teman saya IP-nya 3, sekian itu Bapak Ibu. Sementara itu mereka harus kerja, pergi pagi, pulang sore, macet waktu berangkat, lebih macet waktu pulang lagi, dan kadang lembur sampai malam. Cuman tidur di rumah, terus bangun, kerja lagi. Seperti itu selama 1 bulan. 1 juta. Saya jalan-jalan, tidur, bangun, tidur, bangun. Jalan-jalan, main. Artinya apa? Layak sekali saya kerjakan Tiansi. Meskipun tadi ya kita balik ke topiknya, yaitu waktu awal saya nggak suka dengan pekerjaannya. Saya nggak suka dengan harus pakai jas. Saya dulu pakai kaos, celana jeans, sandal. Saya nggak suka pakai jas, pakai dasi, nggak suka saya Bapak Ibu sekalian. Tetapi habit Bapak Ibu, lakukan terus lama-lama. Sekarang saya jadi suka pakai jas, saya jadi suka rapi. Kalau pakai kaos dan sandal dan celana pendek atau pakai celana jeans, terus ketemu prospek, itu gak akan saya presentasi. Kenapa? Karena saya sudah telanjur gak pede duluan. Itu ya memang begitulah, itu mentalnya sudah jadi begitu. Tapi saat saya sudah pakai baju rapi, saya sudah ngerasa menang sebelum bertarung dulu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ketemu prospek sudah semangat duluan, karena saya sudah merasa di atas angin. Wah kan saya lagi rapi nih, keren nih. Pokoknya anchornya begitu, Anda paham anchor ya. Jadi begitu pakai jas atau minimal pakai meja, anchornya tuh udah siap bertarung dulu gitu Bapak Ibu. Seperti petinju dipasangin sarung tinju gitu, udah pasti mau bakal mukul seseorang gitu kan.
Iya, kalau nggak ada sarung tinju dia nggak mukul seseorang. Begitu dia naik ring dipasang sarung tinju dia mukul. Refleksnya kayak begitu Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi suka dengan pekerjaannya, jadi menikmati pekerjaannya. Oke ya? Nah, berikutnya lagi. Sekarang kita bicara langkah-langkahnya untuk bikin target. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Anda pasti sebagian juga sudah paham, tetapi ini saya akan ulang. Karena yang namanya basic itu selalu harus kita ulang-ulang terus. Bruce Lee pernah bilang, saya nggak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Saya hanya takut dengan orang yang punya 1 jurus saja, tapi dia latih selama 1000 kali. Itu akan jauh lebih mengerikan ya. Jadi bisnis ini nggak ada yang susah, nggak ada yang aneh-aneh caranya. Kalau tanya ke pembicara CPM, pembicara VS, atau kapten diamond Anda atau direktur Anda, Pak ada cara yang berbeda nggak Pak? Ada cara yang khusus nggak Pak? Yang buat saya aja Pak, jangan buat yang lain. Supaya saya lebih cepat berhasil daripada para krosan saya gitu. Caranya yang berbeda Pak, yang spesial pakai telur gitu. Gak ada Bapak Ibu ya. Sama juga semua caranya. Jadi Anda pasti sudah tahu, saya cuma ngulang supaya Anda ingat terus Bapak Ibu. Ya karena latihannya harus 1000 kali tadi, bukan 1 jurus 1 kali, 1 jurus 1000 kali latihannya ya. Nah yang pertama Anda harus bikin dream book. Oke, sudah tahu dream book, saya akan bahas panjang lebar. Yang kedua Anda breakdown dream book Anda menjadi lebih spesifik. Itulah saat kita mulai membuat target yang lebih spesifik, lebih terencana, lebih detail. Dream booknya, saya mau punya mobil. Oke, mobil apa? Ya, mobil yang harga 100 juta LCGC juga ada kok. Supercar yang harganya miliaran juga ada kok. Mobil seperti apa? Ya, kita kalau berdua harus spesifik kan. Kalau enggak nanti, Tuhan nanti saya gedenya saya mau ngitung duit, ongkang-ongkang kaki jadi tukang jaga WC kan repot. Ya, Anda nggak bilang kok, Tuhan Anda protes dia bilang gimana? Lah kamu waktu kecil doanya saya mau ngitung duit, ongkang-ongkang kaki, santai. Ya tukang jaga WC begitu kan. Ongkang-ongkang kaki ngitung duit, tapi duitnya 2000-an. Bukan ratusan ribu ya, bukan dolar kan gitu ya. Siapa suruh nggak spesifik. Tuhan nggak pernah salah Bapak Ibu, Anda yang salah. Jadi ya bikin dream book yang spesifik. Saya mau mobilnya BMW, nah jadinya BMW dong. Ya enggak, saya mau mobilnya Mercy, jadinya Mercy Bapak Ibu. Saya mau punya rumah yang subsidi juga ada harga 100 juta. Rumah yang harga 10 miliar, yang kebetulan misalnya kayak rumah saya 10 miliar ya ada juga Bapak Ibu. Kebetulan. Kebetulan Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ketiga, buat target yang mau Anda capai berdasarkan time limit. Ada time limitnya, ada batasan waktunya. Saya mau mencapai BMW saya tadi itu berapa tahun gitu. Ya saya mau punya rumah yang harga 10 miliar berapa tahun. Bertahap gak? Tentunya juga ada tahapan-tahapannya. Sebelum saya punya BMW saya punya mobil LCGC dulu. Ya gak apa-apa, sebelum saya naik motor kok LCGC juga udah bagus 100 juta dibanding motor Anda yang sebelumnya. Ya kan, tapi sudah peningkatan. Habis itu baru mobil yang lebih bagus lagi. Naik ke MPV yang bagus atau SUV yang bagus. Habis itu naik ke mobil sedan yang bagus. Baru ke BMW atau Mercy-nya, boleh gak apa-apa. Itu ada tahapan-tahapannya ya. Rumah, dulunya saya anak kos kok 200 ribu sebulan. Saya gak langsung punya rumah 10 miliar Bapak Ibu. Saya pindah ke apartemen dulu harga 300 juta. Saya beli waktu saya bintang 8 tahun 2003 ya. Bertahap dong, kos-kosan 200 ribu. Mobil gak bisa masuk, cuma bisa motor. Gangnya kecil. Masa saya langsung mau punya rumah 10 miliar, itu gak tahu diri namanya. Saya naik ke level yang one step lebih tinggi dulu. Gak langsung loncat ke sono kan. Iya dong, tapi kita step by step gitu tangganya. Saya beli apartemen dulu waktu saya bintang 8. Ya, beli apartemen 300 juta. Habis itu dapat BMW dari Tiansi, minimal jadi punya garasi buat BMW kan. Iya, tapi setelah itu baru saya bangun rumah yang sesuai impian saya yang miliaran begitu Bapak Ibu. Ada stepnya. Jadi harus ada time limitnya juga. Oke ya. Yang berikutnya lagi yang keempat. Ini penting nih. Kalau kita bicara target-target jangka pendek. Bukan target yang jangka panjang. Tapi target jangka pendek Bapak Ibu. Anda sesuaikan dengan promo yang terdekat. Ini aja paling simpel. Bulan ini adalah kualifikasi RW. Ya kan. Artinya target Anda apa? Jadi royal. Simpel kan? Kalau Anda sudah royal kemarin. Target Anda apa? Jadi crown. Dengan cara mencetak 3 royal. Waktu Anda ke Royal Weekend, Anda nggak sendirian, tapi Anda sudah bertiga. Berempat sama Anda ya. 3 dolen Anda sendiri, berarti berempat sama Anda. Gitu aja. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bahas bisa panjang lebar. Untuk contoh-contoh bisa panjang lebar, tetapi simpelnya ini langkah-langkah yang paling sederhana. Oke. Bahkan kalau saya pribadi, dulu waktu pertama saya nggak ngerti mengenai Dream Book. Buat saya itu satu hal yang aneh gitu. Dream Book, iya, album foto, tempelin foto-foto, clipping-clipping. Oh, kayak prakarya waktu SD ya Pak. Prakaryanya saya dulu gudungin clipping koran gitu. Saya gak ngerti waktu itu. Apalagi saya tepatnya juga gak ngerti sih waktu itu. Iyalah kita kan joinnya zaman jahiliyah Bapak Ibu.
Zaman kuda gigit besi kan. Support system juga waktu itu belum jalan ya. Jadi kita Dreambook itu kita ngerti harus bikin impian. Kita ngerti harus bikin buku impian Dreambook ini. Tapi gimana cara bikinnya ya? Gak ngerti. Jadi waktu itu saya punyanya buku keinginan. Ya wish list gitu ya. Wish list. Jadi daftar keinginan. Di buku tulis biasa saya tulis tuh Bapak Ibu. 100 keinginan. Ini clue dari apa yang saya. Bikinlah 100 keinginan gitu. Kalau belum tahu impian yang fix seperti apa kan kadang-kadang banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu ya. Selama ini gak pernah dibangun impiannya. Orang umum banyak yang seperti itu. Jadi kalau suruh bikin impian spesifik tuh gak bisa. Akhirnya paling simpel apa? Dari pertama itu basicnya ya sudah kita bikinnya 100 keinginan. Kayak saya waktu itu tulis, saya pengen punya handphone baru. Kenapa? Karena saya waktu tahun 2001, akhir tahun 2001 join Tiansi semester 9, itu saya gak pernah punya handphone sebelumnya. Handphone yang saya pakai saat itu kalau orang Jawa bilang lungsuran tahu ya. Lungsuran ya, jadi bekas itu second, tapi bukan beli second. Lungsuran itu kan bukan beli ya, jadi dikasih sama saudara saya yang sudah bekerja duluan, kakak sepupu. Dia beli handphone baru, yang lama dikasihin. Gitu, jadi saya gak pernah punya handphone. Saya punya handphone pertama waktu saya bintang 7, bonusnya sudah belasan juta. Saya baru berani beli handphone Samsung harga 2,5 juta waktu itu. Ya kalau sekarang bonus 10 juta belinya mobil harga 200 juta sekarang Bapak Ibu ya. Saya jadi gak ngerti kok dolen saya kebanyakan kayak begitu ya. Bonus 10 juta berani beli nyicil mobil 200 juta gitu. Sementara waktu saya dulu bonus 10 juta masih naik motor hanya berani keluarin 2,5 juta buat beli handphone baru. Kebangetan ya. Padahal bonusnya gak pernah turun. Waktu itu bonus belasan juta bintang 7 dan itu naik terus. Karena saya bintang 7 cuma 4 bulan. Ya, bulan kelima saya naik bintang 8. Bonusnya di atas 10 juta, belasan juta, atau lompat ke 40 jutaan Bapak Ibu. Jadi saya gak perlu takut buat nyicil mobil ratusan juta waktu itu. Tapi mungkin pengalaman saking dulu pernah susah gitu ya. Jadi takut banget gitu begitu megang uang, pokoknya disimpan lah gitu. Ditabung. Jadi keinginan saya nomor 1 punya handphone baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak lah ya. Pengen makan di restoran apa saya tulis. Kan dulu makannya di kantin. Uang makan saya sehari itu, uang makan saya sebulan itu, uang hidup saya di Bandung 200 ribu sebulan. Artinya sehari gak nyampe 7 ribu kan. Artinya kalau saya makan, sekali makan 5 ribu, itu sudah mahal banget. Gak bisa makan 2 kali sehari. Nah karena saya harus makan minimal 2 kali sehari, jadi saya sekali makan tuh paling gak 2-3 ribu kan. Nah jadi saya pengen makan restoran yang atau kafe yang paling gak masuk itu bayar 10 ribu, 20 ribu gitu loh. Simple banget kan, pengen makan di restoran itu. Teman saya yang bawa mobil, anak orang kaya pergi bareng-bareng ke mall mana, jajan di kafe itu yang uang dia sekali makan di situ saya bisa hidup 1 minggu kan gak mungkin. Jadinya saya pengen di kafe mana saya tulis, gak masalah, impian-impian kecil Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada satu lagi impian yang seru waktu itu. Ya, keinginan yang seru yaitu saya pengen berenang sama lumba-lumba di Hawaii. Ada. Gara-gara apa? Saya baca satu majalah waktu itu, majalah atau koran gitu. Ada satu hotel di Hawaii, itu kolam renangnya gede. Begitu kita buka pintu kamar, itu langsung nyambung kolam renang. Ya lantai satunya ya, langsung nyambung kolam renang. Sekarang kayak gitu banyak banget udah biasa lah. Dulu heran banget saya nyambung kolam renang. Terus kolam renangnya air asin Bapak Ibu, bukan air tawar. Ada lumba-lumbanya, kita bisa berenang di situ. Ya, bareng lumba-lumba kan mereka sangat bersahabat bersama manusia. Itu sempat jadi keinginan saya Bapak Ibu. Ya lama-lama tersortir. Ya, lama-lama tersortir jadi lebih spesifik mulai bikin Dreambook. Dreambook pertama saya sudah habis semua. Sudah tercapai semua ya. Dreambook kedua saya juga sudah hampir habis ya, masih ada tapi sudah hampir habis ya. Sudah saatnya bikin Dreambook yang ketiga yang lebih tinggi lagi, yang lebih wah lagi. Ya sudah saatnya karena kita juga akan ganti Dreambook nantinya. Oke? Itu cara simple atau tips yang simple untuk Anda membuat buku impian kalau misalnya Anda belum bisa di awal. Belum ketemu impian yang spesifiknya, bikin aja daftar keinginan. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah bagan yang sederhana. Bagaimana kita dari awal baru mulai mau bikin target, kemudian gimana kita membuat target hasil dan target kerja. Jadi begini. Oke ya. Anda mulai, Anda bikin hasil kan? Let's say jangka panjang. Saya mau jadi seorang bintang 8. Oke, jangka panjang ya. Untuk menjadi bintang 8 itu kan hasil tuh. Hasilnya apa bintang 8? Bonusnya 30 juta sebulan, 40 juta sebulan, 20 juta sebulan. Itu hasilnya mau ke sana kan? Kemudian untuk mencapai itu Anda harus kerja kan? Bikin target kerjanya kan? Mau jadi bintang 8 1 tahun. Sekarang sangat mungkin dengan EP baru jadi bintang 8 setahun. Karena ATNBV-nya 1,4 M. Ya, 1,4 M. Jadi kalau saya dulu ATNBV-nya harus 4 M buat bisa jadi bintang 8, Anda 1,4 M. Berarti kurang lebih sepertiga ya. Kalau saya 1,5 tahun, 18 bulan, harusnya kan Anda 6 bulan dong. Benar gak? Jadi makanya saya bilang 12 bulan
Kalau Anda serius kerja benar, kerja sistem, harusnya para new apps hari ini itu bisa jadi bintang 8. Ya, ini untuk mencapai hasilnya harus bikin target kerjanya. Artinya dalam 12 bulan ini, setahun, saat saya mulai terus mau jadi bintang 8, itu saya harus melakukan apa aja. Target yang jangka panjangnya. Terus Anda breakdown lagi kan, target tiap bulannya ngapain aja. Anda breakdown lagi target mingguan. Bahkan Anda bisa breakdown lagi jadi target harian Bapak Ibu. Ya, oke, jangan bahas panjang lebar lagi. Konsultasi sama upline Anda. Sekali lagi, ini pengalaman saya, tapi Anda harus konsultasi sama upline Anda. Jangan langsung ambil konsultasi dari panggung, Anda kerjakan. Ya, tapi Anda konsultasikan ulang. Kalau upline Anda yang terdekat dia setuju dengan apa yang saya bahas, mau diikutin, oke, berarti benar. Oke, Anda baru lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, setiap bulan Anda dengar di NDT, tetapi basic tetap paling penting. Gak ada ilmu tingkat tinggi, semuanya ilmu basic, tapi dilakukan selama berulang-ulang, Anda jadi hebat di bisnis ini ya. Smart, specific, measurable, attainable, reasonable, time limit. Ini adalah triknya ya, ini adalah tipsnya untuk Anda membangun target atau impian. Kemudian, nah ada tips lagi yang lain buat bikin target. Berpikir besar. Ini penting sekali. Kenapa? Itu sebabnya kenapa Anda baca buku Berpikir Berjiwa Besar. Yang penting berpikir besar dulu. Kalau Anda masang targetnya cuma setinggi 1 meter, pencapaian Anda pasti di bawah 1 meter. Kalau Anda pengen mencapai 2 meter, pasang targetnya 3 meter. Oke, kalau Anda pengen mencapai targetnya tinggi sekali, ya buat target sampai ke langit-langit gitu. Ya, berpikir besar, tapi juga harus optimis. Anda pasang target berpikir besar, Anda gak optimis ngejarnya, gak ada gunanya. Terus satu lagi, ini juga harus pas, realistis. Maka itulah gunanya time limit sebenarnya. Ya, time limit. Saya bergabung hari ini Pak, saya mau jadi bintang 8 besok. Wah, berat sekali. Hampir gak mungkin. Berpikir besarnya sudah, optimisnya sudah, tapi Anda gak realistis. Kalau realistis berapa lama? Setahun. Oke, realistis. Itu gunanya time limitnya. Ada tahapan-tahapannya. Loncat tadi gak bisa langsung ke atas panggung. Stepsnya ada 1, 2, 3, 4 baru naik ke panggung tuh. 5 ya. Oke, itu tipsnya. Kemudian, nah tujuan bikin target tadi Bapak Ibu, dengan cara-cara yang saya bilang, itu sebenarnya ada satu. Membuat Anda nggak distract sama hal-hal di luar bisnis ini. Membuat Anda cukup sibuk. Membuat Anda cukup sibuk Bapak Ibu sekalian, sehingga Anda nggak sempat mikirin para prospek Anda yang negatif. Jelas ya? Membuat Anda cukup sibuk sehingga Anda pikirannya tuh hanya bisa fokus mengejar target Anda. Sehingga Anda nggak mikirin mungkin keluarga Anda atau pasangan Anda yang ngomel terus, ribut terus setiap kali Anda pulang malam gara-gara datang ke pertemuan gitu. Ya itu karena faktanya terjadi Bapak Ibu ya. Mungkin mereka hanya karena belum paham apa tujuan kita kerja keras seperti ini. Mungkin karena anak Anda atau pasangan Anda atau orang tua Anda itu mereka belum paham aja. Mereka bukan gak sayang sama Anda kok. Tapi mereka hanya mungkin belum paham bahwa Anda harus mengorbankan waktu Anda liburan sama mereka di hari Minggu. Seperti hari ini CPM VS, harusnya Anda bisa berlibur sama anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda. Anda luangkan waktu Anda, lebih pilih untuk datang ke pertemuan Tiansi dan One Vision. Karena Anda mau mengejar impian Anda kan. Supaya apa? Supaya 1, 2, 3 tahun ke depan Anda bisa liburan terus sama mereka kan. Iya. Anda tahu nggak? Dulu waktu saya pertama bergabung di bisnis ini Bapak Ibu, itu upline saya kejam sekali. Kejamnya maksudnya kejam baik. Beliau bilang gini sama saya. Habis OP kita Sabtu siang ya. Ini saya masih ingat banget. Ini saya ingat banget sampai sekarang setelah belasan tahun. Ini akan selalu saya ingat gitu ya. Pak Naga bilang begini. Wah, keluar juga Pak Naga. Ya nggak apa-apa. Emang tujuannya bagus kok. Pak Naga bilang begini. Habis OP kita Sabtu siang terus bilang gini. Nanti malam jam 7, OP beres jam 5 ya. Malam jam 7 kita meeting. Di rumah mewah saya. Oh enggak, di kos-kosan ya. Waktu baru mulai masa udah rumah mewah Pak Naga? Enggak lah, masih ngekos tetanggaan sama saya kosnya Bapak Ibu ya. Jalan kaki nyampe. Meeting di kos-kosan saya. Wah oke, siap, semuanya siap. Ya ada upline saya juga waktu itu Pak Yimi. Kemudian grup-grupnya Pak Yimi yang lain saya masih sendirian waktu itu. Belum punya jaringan. Kemudian begitu selesai meeting grup. Di acara circle-nya selesai, habis OP. Bubar jam 5. Saya bilang ke Pak Naga, Pak maaf Pak, saya gak bisa hadir di meeting grup nanti malam. Masih baru ya. Terus Pak Naga bilang, loh kenapa gak bisa datang? Loh ini kan hari Sabtu Pak, malam minggu. Malam minggu kan harus ngapel dong. Ya kan? Ya kan saya waktu itu punya pacar, ya saya laku lah Bapak Ibu. Gak yang gak laku banget lah, Anda gitu banget sih. Laku lah gitu waktu itu, masih saya naik motor, anak kos susah makan tetap ada yang mau gitu ya. Apalagi sekarang dong ya. Sorry sudah punya istri. Nah Bapak Ibu,
Waktu itu saya bilang gitu benar ke Pak Naga, ya spontan kan karena ya gitulah spontan saya bilang. Nanti pacar saya marah kan harus ngapel kalau malam minggu. Pak Naga bilang gini, ini yang serius, tadi gak usah didengerin gak serius. Pak Naga bilang gini, kasih tahu sama pacar kamu, minta waktu 1-2 tahun, kalau malam minggu gak usah ngapel dulu. Tapi setelah 1-2 tahun dan kamu sukses, kamu bisa pacaran tiap hari. Ya. Cie gitu ya. Faktanya emang begitu. Jadi Anda hari ini, Anda tunda pacaran Anda sama pasangan Anda, datang ke pertemuan di hari Minggu, Anda kasih tahu sama anak Anda, kalaupun dia bisa ngerti, nggak ngerti pun ya sudah biarin aja gitu ya. Wong namanya juga anak kecil. Anda kasih tahu sama pasangan Anda kasih tahu sama anak Anda, orang tua Anda, maaf nggak bisa liburan dulu ya hari Minggu ya, karena saya harus ke pertemuan. Oke? Ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk kita mencapai target kita. Nah, tujuan kita mencapai target atau impian kita tadi itu Bapak Ibu, tujuan kita membuat target tadi Bapak Ibu supaya Anda fokus, supaya Anda nggak terlalu distract sama hal-hal seperti ini di rumah atau di keluarga Anda atau di lingkungan Anda gitu. Nggak terganggu sama orang-orang negatif, itu lebih penting lagi ya. Saat mereka negatif Anda nggak punya waktu buat mikiri, kenapa terlalu sibuk? Anda tahu nggak kenapa orang-orang sukses? Mereka nggak seperti pakai kacamata kuda di luar sana ya, pengusaha-pengusaha konvensional yang uangnya triliunan. Anda pernah dengar nggak mereka peduli sama omongan orang lain? Para orang-orang yang visioner yang sekarang punya uang triliunan Bapak Ibu, penemu-penemu besar, orang seperti Jack Ma, seperti Elon Musk dan lain-lain Bapak Ibu ya, itu mereka orang-orang yang gak peduli gitu. Ya, gak peduli dengan omongan orang lain karena mereka terlalu sibuk ngurusin targetnya. Jadi otaknya tuh gak ada waktu, gak ada ruang gitu ya untuk mikirin yang negatif. Untuk mempedulikan omongan si tetangga dia yang negatif gitu. Ya kalau Anda gak punya cukup waktu buat mikirin orang negatif, Anda gak punya kapasitas memori yang cukup buat dimasukin pikiran negatif dari saudara, tetangga, teman Anda tadi karena sudah full memorinya untuk mikirin target Anda, gimana cara ngejarnya, dan waktu Anda habis buat ngejar target itu, ya sudah Anda pasti sukses gitu aja. Ya, itulah gunanya bikin target Bapak Ibu, supaya Anda fokus. Oke ya, dan pegangan buat bikin targetnya kembali lagi adalah PBO. Oke, nah ini target terdekat buat dikejar karena bulan ini sekali lagi kualifikasi RW, Anda harus kejarnya royal. Ya. Jangan lupa saya juga selalu ingatkan buat yang di belakang. 7 kebiasaan. 3 prinsip dasar. Pak sudah biasa Pak sudah hafal. Oke bagus. 7 kebiasaan apa? Iya. Dilakukan? Itu masalahnya. Ya. Jadi sudah biasa Pak 7 kebiasaan? Iya. Tapi yang biasa itu kalau dilakukan gak ada gunanya. Maka saya ingatkan lagi sama Anda juga tinggal buka PBO Anda. Yang penting lakukan. Karena semua orang sukses mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil Bapak Ibu. Tidak ada orang sukses yang mulai dari jadi hebat, jadi sukses dengan melakukan hal yang luar biasa, nggak ada. Ya, semuanya mulai dari hal kecil. Saya juga bisa pastikan sama Anda bahwa selama sekian belas tahun saya di bisnis ini, bahwa dalam waktu 1,5 tahun saya jadi bintang 8, tahun ketiga dapat BMW, tahun keempat dapat kapal pesiar pesawat, tahun kelima dapat villa. Itu semua saya lakukan juga standar kok. Nggak ada yang aneh. Ya, tetap presentasi, tetap home meeting, bangun jaringan keluar kota, capek di jalan, yang ngerasain membangun dari kota ke kota itu sudah banyak saya rasakan selama belasan tahun Bapak Ibu sampai hari ini. Bedanya kalau dulu naik transportnya terbatas, sekarang bisa banyak pilihan gitu ya. Itu gunanya kita punya uang Bapak Ibu. Lebih banyak pilihan. Kalau dulu nginepnya harus di kos-kosannya Donan, sekarang bisa nginep di rumahnya. Sekarang bisa nginep di hotel gitu Bapak Ibu. Itu kan juga satu pilihan buat kita kalau kita sukses. Jadi sama-sama saya mengerjakan bisnis ini, caranya masih sama, cuman fasilitasnya aja yang berbeda kan gitu ya. Oke, makannya aja berbeda. Dulu masih makan di kantin, di warteg, sekarang ya bisa milih makan dimanapun kita mau. Itu aja. Tapi kalau Anda lihat caranya sama, penampilannya beda, betul? Iya, penampilannya beda, ya kan? Tetapi caranya sama juga. Prestasinya gimana? Lebih bagus? Ya iya. Kenapa? Karena saya sudah lebih matang setelah sekian belas tahun. Pengalaman lebih panjang. Kalau ada follow up sama prospek, ditanya dulu masih bingung. Kadang saya kalau nggak ngerti saya sampai, maaf Pak, saya nggak bisa jawab pertanyaan Bapak. Terus terang aja. Ya karena saya masih baru. Orang lebih menghargai kejujuran kan? Saya masih baru Pak, saya belum paham, tapi upline saya pasti tahu. Itu kan, upline saya pasti tahu. Jadi saya boleh telepon upline saya dulu sebentar Pak, 2 menit, telepon dulu. Upline, ada yang tanya, begini. Saya seringnya dulu teleponnya ke Pak Luis, ya karena ya waktu awal saya bantu oleh Pak Luis, terus saya sering teleponnya beliau. Telepon, nanya, oke. Karena Pak Luis itu heran saya, kalau follow up, kalau presentasi ada orang nanya, semua hal bisa dijawab sama beliau. Waktu awal saya ditemenin Pak Luis buat presentasi itu beberapa kali pernah saya dibantu dan follow up juga pernah. Ini orang tanya kok semua bisa dijawab gitu.
Emang ada pertanyaan yang Pak Luis gak bisa jawab? Pak Luis bilang gak pernah ada, saya bisa jawab semuanya. Wih luar biasa. Makanya saya waktu telepon tanya, oh ya oke. Saya jawab Bapak itu, Pak saya udah kontak kapten saya Pak. Bener kan yang saya bilang, kapten saya pasti bisa jawab. Itu cuma saya gak tahu aja karena saya masih baru. Kapten saya peringkatan lebih tinggi, lebih pengalaman bisa jawab. Jawabannya ini. Ya. Jadi sekarang ya saya sudah bisa jawab semuanya juga Bapak Ibu. Karena saya sudah melewati pengalaman selama sekian belas tahun juga. Oke ya. Nah jadi sekali lagi nggak ada yang berbeda. Semua cara sama, yang membedakan adalah waktu. Berapa lama kita sudah kerjakan. Karena semuanya butuh proses. Oke. Nah CPM saya akan bicara panjang lebar lagi. Karena tadi saya bilang di awal pun ini hanya satu bagian kecil dari yang saya mau sampaikan. Kita terus belajar setiap harinya, kita terus belajar setiap minggunya, kita terus belajar setiap kali ada CPM, setiap kali ada VS, setiap kali ada Royal Weekend, setiap kali ada Crown Life, setiap kali ketemu sama leader, pembicara, kita selalu akan belajar terus. Ya, karena sukses itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Jadi kita nikmati perjalanan kita di bisnis ini Bapak Ibu, kita cicipi sukses sedikit demi sedikit seperti menikmati potongan kue yang lezat sebelum Anda nantinya menghabiskan semua kue itu. Ya, kalau langsung semua dimakan enak Bapak Ibu. Jadi dikit-dikit supaya nikmat kuenya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di Puncak Sukses. Selamat siang.